Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah kasus demam berdarah dengue di Kota Denpasar terus meningkat. Polres Tabanan menangkap 6 anggota sindikat pengedar sabu-sabu jaringan Pulau Jawa. Ampas kopi dijadikan karya seni bernilai tinggi. Kasus pelanggaran izin produksi film yang dilakukan sejumlah artis Korea Selatan untuk sebuah acara reality show mendapat tanggapan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Menteri Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, siapapun khususnya pihak asing bila ingin syuting atau mengambil gambar untuk tujuan komersil di Pulau Dewata harus mendapat izin sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku. Menurut Sandiaga Uno, pemerintah pada prinsipnya akan kooperatif, apalagi syuting atau pengambilan gambar bisa berdampak positif bagi pariwisata Bali. Kita ingin mempromosikan Bali, kita ingin memberikan fasilitas kepada kemudahan untuk syuting di lokasi. Tapi harus mengacu kepada visa dan regulasi, dan itu sangat mudah untuk diajukan dan mestinya prosesnya cepat. Seandainya terjadi seperti yang kemarin ini, perlu kita sampaikan pesan bahwa kita sangat welcome, tapi mohon disesuaikan dengan peraturan undang-undangan kita, termasuk aturan imigrasi yang berlaku. Sebelumnya, kantor imigrasi Ngurah Rai memeriksa 31 warga negara Korea Selatan karena mengambil gambar atau syuting tanpa izin di sejumlah lokasi wisata untuk acara reality show berjudul Pick Me Trip in Bali. Saat ini kantor imigrasi sudah memulangkan seluruh kru asal Korea Selatan ke negaranya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Antrean panjang pasien BPJS yang ingin berobat di poliklinik di RSUD Karangasem belakangan ini menjadi keluhan masyarakat. Video antrean ini menjadi viral karena sebagian pasien butuh penanganan medis secara cepat, namun harus antre lama. Persoalannya ada pada sistem pendaftaran yang menggunakan sidik jari pasien bersangkutan. Tak hanya di RSUD Karangasem, sistem sidik jari yang diterapkan BPJS Kesehatan ini juga mendapat keluhan di sejumlah rumah sakit di Bali. Pasalnya banyak pengantar terpaksa membawa pasien yang dalam kondisi sakit antre bersama pasien lainnya. Hal ini dinilai tidak praktis dan berisiko. Manajemen RSUD Karangasem mengatakan pihaknya masih melakukan penyesuaian dan akan mencari solusi agar pasien khusus tidak harus antri. Aturannya dari BPJS, bukan aturan rumah sakit. Ya, di semua rumah sakit aturannya adalah BPJS bagi yang bekerjasama dengan BPJS. Yang sebelumnya kita SEP itu namanya masih ditekan sama pasien atau keluarga pasien, sekarang itu tidak lagi. Jadi udah digantikan dengan sidik jari. Setelah ini kami udah berembuk dengan direksi untuk mempercepat itu. Yang pertama jangka pendek adalah semua pasien yang berkebutuhan khusus, baik pakai kursi roda, pakai brankar, akan kami layani dulu di customer service. Udah itu kami juga akan mengupayakan untuk meminta kepada BPJS biar kami bisa di screening itu juga bisa melakukan sidik jari. Jadi begitu pasien datang yang memakai kebutuhan khusus akan kami sidik jari di depan. Untuk jangka panjang, untuk mengurangi antrean itu, kami sudah berencana untuk membuat suatu tempat untuk antrean khusus bagi pengguna layanan ini. Jadi bagi pasien-pasien yang berkebutuhan khusus, nanti akan mendaftar secara online di sana. Dalam waktu dekat, pihak RSUD Karangasem berencana akan membuat layanan prioritas bagi pasien dalam kondisi kritis atau khusus, termasuk ibu hamil. Pihak rumah sakit juga akan meminta BPJS menambah peralatan mesin sidik jari yang mudah diakses pasien khusus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Kopi tak hanya enak diseruput saat panas, tapi kopi juga bisa dibuat menjadi seni yang berharga. Putu Arimbawa, warga dari Kelurahan Banjar Jawa Buleleng, Bali, memiliki ide kreatif dengan menggunakan ampas kopi untuk melukis di atas kanvas. Lukisan dari ampas kopi ini kini sangat digemari oleh penikmat karya seninya. Ide melukis dengan menggunakan ampas kopi muncul saat ia bersama teman-temannya menikmati kopi di sebuah angkringan pada bulan Desember tahun 2022. Lalu muncullah ide untuk menggunakan sisa ampas kopi sebagai media lukisan. Selama 2 bulan terakhir, ia akhirnya memberanikan diri membuat lukisan dari ampas kopi. Bahkan sudah 13 lukisan yang dirampungkannya. Rata-rata lukisan dari ampas kopi merupakan pesanan dari pelanggan. Arimbawa pernah melukis wajah Prabowo Subianto yang atas pesanan Ketua DPD Gerindra Bali. Selain Prabowo, beberapa tokoh lainnya juga pernah ia lukis dalam goresan ampas kopi. Melukis hanya pesanan, jadi belum bisa bikin stok kayak bapak tuh, kan bapak terus berkarya, ya karena ekonominya udah kondusif gitu. Kalau saya kan belum. Ada pesanan baru kerja. Kadang-kadang kanvas belum ada pesanan paksa ya beli kanvas dulu. Jadi belum ada stok. Ya, sementara. Harga untuk satu buah lukisan awalnya tidak dipatok. Pelanggan yang menilai lukisannya. Ada yang dihargai Rp1.000.000 untuk satu lukisan, bahkan ada yang Rp2.000.000. Arimbawa sendiri bukan sekolah di jurusan seni rupa, bahkan dia lulusan dari SMK jurusan perkantoran. Bakat seni ini muncul secara otodidak dan juga warisan dari ayahnya yang merupakan seorang pelukis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.